Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Pada kali ini kita akan masuk di dalam episode menghilangkan perasaan takut sakit. Yang pertama-tama, tips and tricks yang akan saya berikan kepada saudara adalah Tuhan tidak memberikan kita sakit penyakit karena Tuhan telah mengalahkan maut, dan maut dengan segala antek-anteknya tidak berkuasa lagi atas kita sehingga sakit penyakit bukan menjadi milik kita lagi. Tuhan tidak pernah memberikan kita sakit penyakit. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, maka Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan kita karena kita percaya oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Yang kedua, kita tidak menerima warisan sakit penyakit dari keluarga kita. Jadi warisan yang lain boleh kita terima, tapi warisan yang tidak baik, salah satunya adalah sakit penyakit, itu tidak akan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita memiliki silsilah yang baru, di mana di dalam silsilah yang baru kita tidak pernah mewarisi sesuatu yang buruk, tapi kita mewarisi segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, miliki pikiran Kristus. Nah, saudara harus tahu, perasaan takut sakit itu mainnya di pikiran. Medan pikirannya itu, medan peperangannya itu di pikiran. Jadi kita harus ubah mindset kita, ubah pola pikir kita menjadi sama seperti Kristus. Apa pikiran Kristus? Kristus tidak pernah mempertahankan yang ada padanya untuk dipertahankan selama-lamanya. Jadi Tuhan kita tidak pernah mempertahankan segala sesuatu. Segala kemuliaan tidak dipertahankan. Miliki pikiran Kristus bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan kita, untuk kemuliaan Bapa kita. Yesus selalu berpikir untuk taat melakukan kehendak Bapa. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau firman-Nya berkata bahwa kita tidak diberikan sakit penyakit, kita tinggal taat saja mengikuti firman-Nya, maka kita tidak akan masuk di dalam sakit penyakit. Haleluya. Yang keempat, sakit penyakit dan maut sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus pada saat Yesus mati, ya, dikubur. Nah, sebelum Yesus bangkit, Yesus masuk ke alam maut dan Yesus mengambil kunci dan kerajaan maut dari maut. Musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Sakit penyakit bagian dari maut. Karena dengan sakit penyakit kita bisa menuju maut. Itu sebabnya sekarang sakit penyakit sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita, atas tubuh kita, karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Kalau kita memiliki Roh Kristus, maka kita tidak hidup dalam sakit penyakit, tapi kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam hukum kasih karunia Tuhan, sehingga hukum dunia ini, hukum maut tidak bekerja dalam hidup kita, hukum dosa tidak bekerja dalam hidup kita. Kita hidup sebagai orang yang dimerdekakan. Yang kelima, kita memiliki Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis. Jadi kita punya roh pemenang. Kalau kita tahu ada sakit penyakit, ini bisa membuat kita susah. Kita bisa menang atas sakit penyakit karena roh yang ada di dalam kita adalah roh pemenang. Roh yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam kita. Kematian saja tidak bisa mengekang hidup Yesus, apalagi hanya sakit penyakit. Tidak bisa mengekang kita untuk kita berkarya bagi Tuhan. Kita akan terus berjalan di dalam jalan Tuhan untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Lalu yang keenam, kita harus sadari kita masih menunaikan tugas kerajaan. Jadi kita perlu sehat. Kita mau menunaikan tugas kerajaan. Kita perlu sehat, dan kalau kita perlu sehat, artinya Tuhan setuju karena kita mau menunaikan tugas kerajaan. Biar agenda sorga terjadi di muka bumi ini melalui kita.
Dan saya berharap melalui tips and tricks ini, saudara punya keyakinan bahwa saudara tidak perlu sakit. Ketika ada tanda-tanda saudara mau sakit, saudara tidak terbawa arus olehnya dan saudara tidak jadi sakit. Tetapi saudara hidup dalam kesehatan ilahi. Biar tips and tricks ini membuat saudara diberkati dan saudara hidup dalam kesehatan ilahi. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Kali ini kita berjumpa pada episode menghilangkan perasaan takut sakit. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Kita berjumpa lagi dalam episode menghilangkan perasaan takut sakit. Saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Rasanya penyakit ada di mana-mana, Bang. Apakah kita tidak perlu takut dengan virus yang bertebaran? Bagaimana seharusnya kita menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya, yang perlu kita ketahui pertama-tama harus kita tanamkan benar-benar ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Iya. Termasuk takut virus ini. Itu bukan dari Tuhan. Tapi sekali lagi bukan berarti karena kita tidak takut terus kita masa bodoh dengan anjuran pemerintah, kita masa bodoh. Itu namanya kita menantang. Kita menantang diri kita sendiri terhadap pemerintah dan kita tidak boleh menentang begitu. Ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, sudah tahu ada virus, ya. Percaya atau tidak percaya, pokoknya virus ini kan ada. Ya, virus COVID ini ada. Lalu, apakah kita masih takut? Kita nggak perlu takut. Ya, Iya. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya, Yes. Kita baca ayatnya aja, Mazmur 91, mulai ayat 1 deh. Saya baca, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa yang lain, ini disebutnya secret place. Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu orang yang ada di tempat rahasia bersama dengan Tuhan. Iya. Ya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi cara Tuhan bukannya kita kena virus terus sudah kita nggak kenapa-napa, nggak begitu. Justru Tuhan menghindarkan kita dari kena virus itu. Iya. Kan di sini dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya, virus-virus itu yang melanda orang-orang yang kena kepada orang-orang tidak akan menimpa kita. Artinya kita nggak bisa kena virus gitu. Kita tidak akan kena virus. Ya, jadi kalau dibilang nggak bisa kena virus, ya saya nggak bisa ngomong seperti itu juga. Kita bisa kena nggak? Bisa, tetapi Tuhan akan meluputkan kita. Iya, iya. Jadi kita tidak akan kena. Yes. Gitu, ya. Tetapi bukan berarti, nih, sini ya. Iya. Contohnya yang ini. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ya. Jadi ada jerat untuk menangkap burung. Tapi bukan berarti kita datang ke jerat itu, terus kita sengaja masuk ke jerat itu, terus kita bilang, nanti kan Tuhan yang akan melepaskan. Enggak, kita akan masuk ke dalam jerat itu dan Tuhan tidak akan menolong kita. Karena itu seperti mencobai Tuhan. Iya. Ya. Jadi Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung.
Maksudnya bagaimana Tuhan akan menjeratkan? Jadi Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Jeratnya misalnya ada di depan kita. Tuhan suruh kita lewat jalan lain. Iya. Lewat jalan lain sehingga kita tidak kena jerat itu. Iya. Itu cara Tuhan. Bukannya kita sengaja ada di situ, terus jeratnya menangkap kita, terus kita tetap nggak kenapa-napa. Enggak, kita terlalu banyak nonton film action, film superhero, ya. Begitu ditangkap, bisa bebas. Itu kan adanya di film. Iya. Kita bukan sedang main film, kita ada dalam kehidupan. Jadi kita walaupun kita percaya, kita tidak akan takut. Ya, virus tidak akan kena ke kita. Iya. Karena kalau mau kena ke kita harus persetujuan dengan Tuhan dulu kan. Jadi tidak akan kena. Nah, kalau kita tahu tidak akan kena, kita jangan mencobai. Iya. Misalnya kita keluar, kita udah keluar, ketemu sama orang-orang. Kita tenang-tenang aja, pulang sampai rumah tenang-tenang aja, nggak usah cuci-cuci apa gitu. Ya, kita harus tetap sama, pulang sampai rumah cuci tangan, terus mandi, bersihkan. Jadi begini, secara manusia kita sudah melakukan bagian kita. Kan terkadang ada orang yang sudah melakukan bagiannya, sudah cuci tangan, mandi, tapi masih kena juga. Iya. Ya kan? Nah, bagian yang kita tidak tahu, Tuhan yang akan menjaganya. Sehingga virus itu tidak bisa masuk ke kita. Tidak bisa masuknya karena Tuhan yang menjaga. Atau kalau mau masuk, Tuhan yang menjegalnya. Iya. Sehingga tidak masuk ke kita. Jadi kita aman dalam lindungan Tuhan. Nah, Tuhan kasih tahu caranya. Secret place. Tempat persembunyian, tempat yang tersembunyi. Tempat yang tersembunyi adalah tempat di mana hanya kita, ya, atau hanya saya dan Tuhan sendiri yang berada. Jadi tempat sembunyinya Elsen, yang tahu cuma Elsen dan Tuhan saja. Iya. Disitulah kita aman dalam lindungan Tuhan. Artinya apa? Kita mesti bersekutu dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan kalau memberitahu ke kita, kita itu tahu. Oh, Tuhan mau begini. Jadi kita tahu kita harus melakukan apa. Dan kita tidak menentang Tuhan. Kita tidak mencobai Tuhan. Iya. Ya, jadi dengan adanya virus ini, ayo kita deklarasikan juga supaya virus ini hilang. Yes. Ya, jangan kita diam-diam saja. Kan kita nggak akan kena. Jadi kita udah mau ada virus apa juga kita kan nggak akan kena. Jangan seperti itu. Iya. Karena itu seperti mencobai. Ya, jadi kita tetap kita doakan, kita deklarasikan virus COVID-19 harus segera pergi. Iya. Ya, karena sudah terlalu lama ada di dunia ini. Iya. Harus pergi karena kemuliaan Tuhan harus ada di tengah-tengah kita. Yes, amin. Ya, jadi seperti itu. Iya, artinya kita tetap nggak boleh tantangin itu virus juga ya, Bang. Iya. Tetap harus jaga. Jadilah orang yang rendah hati. Kalau kita jadi orang angkuh, ingat Tuhan menentang orang yang angkuh. Tuhan menentang orang yang congkak. Iya. Jadi tetaplah rendah hati. Jangan virusnya nggak bakalan masuk ke kita. Jangan begitu. Kita tetap mau bertemu orang, kita tidak salaman. Ya, jangan. Kita mah nggak apa-apa, tetap salaman. Ya, pelukan malah pelukan. Jangan seperti itu. Ya, karena Tuhan tidak suka dicobai. Iya. Ya, itu sebabnya kita jangan mencobai. Iya. Ya. Nah, untuk tindakan-tindakan mengantisipasi nih, seperti sekarang ini kan kita minum vitamin, kita rutin tes lab, habis itu pakai proteksi diri, pakai masker, dan juga kita vaksinasi nih sekarang. Nah, apakah tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk dari rasa takut sakit itu? Antisipasi dan rasa takut itu dua hal yang berbeda. Antisipasi itu adalah tindakan kita untuk pencegahan. Sedangkan rasa takut ini diluncurkan oleh musuh. Ada roh ketakutan.
Iya. Karena kita takut, terus kita minum gitu berbagai macam. Apa yang menjadi pencetusnya? Kalau kita memang minum vitamin untuk kita antisipasi, ya minum saja. Kecuali bedanya gini loh, kalau orang yang takut dia minum vitamin, orang ngomong apa dia ikutin. Iya. Dia gampang terpengaruh. Nih minum ini supaya kuat gitu. Ya dia, mesti beli ini loh supaya kuat. Nanti tiba-tiba ada artikel baru lagi, obat ini nggak bisa untuk mencegah COVID. Wah, nggak bisa mencegah nih. Gimana nih? Nah, kalau orang yang takut akan selalu ketakutan. Iya. Udah minum vitamin juga tetap aja takut. Namanya juga takut. Iya. Udah minum vitamin kan harusnya lebih percaya dong. Oh, sudah diantisipasi. Kalau sudah diantisipasi, artinya kita lebih kuat. Iya. Ya, makanya kita minum vitamin, oke. Rutin tes lab, iya oke juga. Lihat juga dengan keadaan keuangan kita. Jangan rajin-rajin tes lab juga. Nanti habis uangnya untuk tes lab. Iya. Ya. Yang penting kita jaga makan kita supaya imun tubuh kita kuat. Ya, ada olahraga juga supaya imun tubuh kita meningkat. Jadi kita jangan dikit-dikit tes lab. Nanti uangnya habis ke situ, kita makannya jadi berkurang, tetap sakit. Iya, Bang Mul. Terus untuk kita kan pakai masker, boleh nggak? Ya harus pakai. Karena kalau tidak pakai pun akan kena oleh Satpol PP. Jadi pakai saja. Kan ini memang tindakan antisipasi, ya pakai saja. Maksudnya ikutin saja. Jangan merasa kita ini orang yang kebal deh gitu. Iya. Jangan seperti itu. Pakai saja. Ini kan sudah ada di peraturan pemerintah. Pakai saja maskernya. Ya. Setelah itu kalau sudah di rumah ya baru dilepas. Tapi ingat, masker juga jangan dipakai terus, maksudnya tanpa dicuci gitu. Kalian harus dicuci juga. Kalau yang masker yang medis harus dibuang, gunting dulu baru dibuang supaya tidak disalahgunakan. Jadi tetap pakai masker, tetap cuci tangan pakai hand sanitizer, ya, cuci tangan pakai sabun, ya, sering-sering lah pokoknya tiap kali pegang sesuatu yang baru kita nggak tahu ya kita cuci tangan. Ini hal yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi. Tetapi selebihnya Tuhan yang Maha Tahu yang akan memproteksi kita. Iya. Ya. Siap, Bang Mul. Ya. Bang Mul, boleh dijelasin lagi gak sih terkait mindset Kristus dan hubungannya dengan menghilangkan perasaan takut sakit ini? Pada dasarnya kan semua orang nggak ada nih yang mempertahankan sakit penyakit dalam tubuhnya. Ya, ini soal pikiran Kristus. Ya. Memang orang semua istilahnya gini, siapa sih yang mau sakit? Kan banyak orang berkata seperti itu. Banyak orang berkata, siapa sih yang mau sakit? Saya juga nggak mau sakit, kan begitu. Iya. Tetapi berapa banyak orang yang berkata, siapa sih yang mau sakit? Saya juga nggak mau sakit. Tetapi pikirannya mengatakan seringkali, waduh, ini kalau begini sakit nih, kalau begini sakit nih. Pikirannya tidak sesuai dengan omongan. Iya. Itu sebabnya sesuaikan omongan dengan pikiran. Ya. Iya. Makanya saya bisa beritahu kita harus mengganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus itu apa? Filipi pasal 2. Kita lihat dulu Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 mulai ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan itu bisa saling melengkapi. Pikirannya takut, jadi punya perasaan takut. Ya, pikirannya memikirkan yang bikin kita ketakutan, kita jadi takut. Nah,
Paulus berpesan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikirannya itu seperti apa? Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pikiran Kristus adalah pikiran yang walaupun dia memiliki kemampuan seperti Allah, dia memiliki segala sesuatunya karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, tapi dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Jadi dia menanggalkan kealahannya untuk menjadi manusia. Nah, pikiran kita harus sama seperti Yesus, harus sama seperti Kristus. Jadi kalau virus ini ada, ya, pikiran kita tidak boleh terpengaruh oleh virus ini. Tapi kita punya pikiran, bahwa pikiran kita sama seperti Kristus. Kristus tidak mempertahankan kealahannya. Supaya apa? Supaya kita ditebus dan kita termasuk orang yang ditebus. Kita yang disucikan dan menjadi orang benar. Kita yang telah menerima Yesus, kita memiliki Roh Kristus. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, kita yang memiliki Roh Kristus tidak ada di dalam hukum dosa dan hukum maut. Ya, sedangkan kalau kita sakit, kita kekurangan, itu ada di hukum dosa dan hukum maut. Nah, kalau kita memiliki Roh Kristus, kalau kita menaruh perasaan dan pikiran kita yang sama, yang terdapat juga dalam pikiran Kristus, maka artinya kita punya Roh Kristus. Waktu kita punya Roh Kristus, maka segala sakit penyakit, termasuk sakit yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena Roh Kristus ini ada di dalam kita. Kita tidak hidup di dalam hukum dosa lagi. Artinya kita bukan orang berdosa yang kuasa maut, yang sakit penyakit bisa seenaknya datang ke kita. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kalau mau datang kepada kita, tidak bisa langsung. Harus izin Yesus dulu. Lalu kemudian virus ini kalau mau datang kepada kita, ini kan berasal dari maut nih. Karena ujungnya kan kepada maut. Nah, maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Di dalam kita ada Roh Kristus, Roh yang sudah menang atas maut. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kita tidak hidup di dalam hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya virus ini seharusnya tidak bisa mendekati kita dan juga tidak bisa masuk ke kita. Kalau kita menyadari bahwa kita punya Roh Kristus. Jadi kalau kita punya pikiran Kristus, pikiran kita tidak berpikir, aduh, ada virus ini ya. Kita baru buka pintu aja, aduh, itu tadi bekas siapa megang ya? Kita pikirin gitu. Waduh, ini nanti virusnya ada di situ. Waduh, tadi saya udah megang. Aduh, saya cuci tangan. Cuci tangan tapi saya udah bersih belum ya? Nah, ini pikiran yang aneh. Semuanya ada di pikiran doang ya? Ada di pikiran. Makanya kita mesti punya pikiran Kristus. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan apa yang menjadi tugas kita dari Tuhan. Gitu. Nah, kita percaya bahwa kita punya agenda Tuhan, kita harus menyelesaikan agenda Tuhan di muka bumi ini, dan kita percaya tidak ada yang bisa menentang kita termasuk virus. Ya, jadi kita tidak ada di hukum dosa, dalam hukum dosa dan hukum maut, sehingga maut dan dosa tidak boleh ada di dalam kita. Justru kita yang harus menghancurkan. Ya, kita yang deklarasikan supaya virus ini pergi dan stop. Ya. Oke Bang Mul, berarti Tuhan
roh Kristus ada dalam kita dan Yesus sendiri kan sudah mengalahkan maut. Artinya apakah orang percaya ini sebenarnya udah tidak bisa mengalami sakit penyakit, dan apakah artinya juga orang percaya tidak akan mengalami maut atau kematian? Nah, kita baca dulu Wahyu pasal 1 sebelum saya jelaskan ya. Wahyu pasal 1 mulai ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut dan kerajaan maut bukan di tangan maut lagi. Bukan di tangan iblis lagi. Tetapi di tangan Yesus. Artinya maut tidak punya kuasa atas hidup orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, dia tidak ada kuasa. Apakah orang yang sudah ditebus oleh Yesus ini bisa sakit? Bisa saja kalau orangnya agak ceroboh. Misalnya makannya sembarangan. Ya, berapa banyak orang yang sudah mendoakan orang sakit, dia sakit bisa masuk ICU karena makannya sembarangan. Karena berprinsip makanan ini halal bagiku semuanya. Karena kan semua katanya yang masuk ke mulut itu nggak masalah, yang keluar dari mulut itu yang masalah. Jadi nggak apa-apa, kita tidak pernah diminta untuk menjadi orang yang serakah. Ingat, kita harus hidup dengan makan secukupnya. Dan jangan tergiur dengan yang makan sepuasnya. Di dalam restoran yang bisa makan sepuasnya, kita tetap harus makan secukupnya. Karena itu untuk kesehatan kita. Nah, apakah sakit penyakit, apa kita masih bisa mengalami sakit? Bisa saja. Bisa. Tetapi sakit itu tidak akan mengganggu kita. Jadi kita akan tetap bisa menyelesaikan agenda Tuhan di muka bumi ini. Ya. Seperti Paulus, kan dia berkata, Tuhan membiarkan ada duri di dalam dagingku. Kemungkinan besar itu penyakit. Tetapi itu kan tidak membuat Paulus menghentikan agenda Tuhan yang sudah diberikan kepadanya untuk dia selesaikan di muka bumi ini. Dia tetap jalan sampai dia mati. Jadi kalau ditanya, apakah kita tidak akan mengalami maut atau kematian? Kita bisa aja meninggal. Hanya bedanya begini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, ketika meninggal, dia itu dijemput. Dijemput oleh malaikat dan disambut. Itu sebabnya ketika mereka mengalami kematian atau meninggal, mereka itu bukan hidup susah. Justru mereka sedang hidup dalam keilahian Tuhan. Dijemput dan disambut. Jadi kita juga bersukacita, kita tahu bahwa ini akan ada di sorga nanti bersama-sama dengan kita. Tapi beda dengan orang yang belum ditebus oleh darah Yesus. Dia harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Karena kematian begitu mengerikan bagi orang-orang yang belum ditebus oleh Yesus. Sebenarnya bukan belum ditebus, karena Yesus mati untuk semua orang yang belum menerima Yesus, sehingga tidak menerima penebusan dari Yesus. Belum terima Yesus, kematian merupakan hal yang mengerikan. Karena itu akan masuk ke dalam kekekalan. Sedangkan kalau kita hidup di dalam Tuhan, ketika meninggal, malaikat menjemput kita dan kita disambut. Karena kita akan menjadi satu dengan orang-orang benar lainnya. Dan itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Jadi kematian bukan hal yang mengerikan lagi. Bukannya kita tidak bisa mati, tapi maut tidak bisa mengambil kita. Apakah kita bisa meninggal? Ya, tetapi yang mengambil kita adalah malaikat. Bukan maut. Malaikat dan kita disambut
oleh Tuhan kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Ini juga jadi pertanyaan yang sering timbul Bang Mul di pikiran saya. Ketika sudah tua atau berumur itu ada saja kadang penyakit yang muncul. Istilahnya ada penyakit orang tua. Perlukah kita memikirkan hal-hal tersebut? Dan perlukah kita juga takut akan hal-hal tersebut Bang Mul? Penyakit tua ya. Kita baca dulu Mazmur 92 ya. Kalau kita tahu ayat firman itu jauh lebih bagus ya. Iya. Mulai ayat 12 kalau di Alkitab tertulis itu mulai ayat 13 ya. Saya akan bacakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Iya. Jadi orang kalau sudah berumur, tambah umur, ini bukannya lebih banyak sakit penyakit, tetapi justru pada masa tua pun masih berbuah, masih hidup memberikan buah. Iya. Masih bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Masih bisa memberitakan bahwa Tuhan adalah gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Iya. Kita masih dilindungi oleh Tuhan. Jadi pada masa tua justru kita semakin menjadi contoh bagi orang-orang lainnya, bagi orang-orang muda. Iya. Ya, kita tambah umur, kita masih segar. Iya. Kita masih energik. Lah, yang muda harus lebih energik lagi. Yes. Ya, jadi bukan kita bertambah tua, aduh, kita sakit tua. Mana ada sakit tua? Emang sakit ada umurnya? Tidak ada. Ya, mau muda, mau tua, mau sakit ya sakit aja. Tetapi yang kita percaya, kita sebagai orang benarnya, pada masa tua pun kita masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bukan gemuk badannya, tetapi gemuk secara kerohanian. Iya. Gemuk dalam pengertian bukan sakit-sakitan. Gemuk dalam pengertian masih sehat dan segar. Yes. Ya, bukan yang sudah tidak bisa apa-apa. Tidak. Orang benar tidak akan seperti itu nasibnya. Ya, karena orang benar ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kapan hidupnya itu harus sampai kapan. Iya. Harus sampai menyelesaikan tugas dari Tuhan. Harus sampai menyelesaikan agenda dari Tuhan. Iya. Baru selesai. Jadi untuk orang-orang benar, saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan, jangan takut terhadap sakit. Ya, Iya. jangan takut. Karena seringkali sebelum kita sakit, kita sudah takut duluan. Dan apa yang kita takutkan jadi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tadinya kita tidak sakit, karena takut sakit malah kita jadi sakit. Itu sebabnya jangan takut terhadap sakit penyakit, jangan takut terhadap virus, jangan takut terhadap apapun juga. Yang hanya kita perlu takut adalah takut kepada Tuhan. Ya Allah kita yang luar biasa. Kita tidak akan takut kepada apapun dan siapapun juga, tetapi kita akan tetap berada di dalam jalan Tuhan. Dan kita percaya pada masa tua pun kita akan tetap segar, kita akan tetap memberikan buah, kita tetap sehat, segar, gemuk dalam pengertian kita tidak kurus kering. Amin. Kita tetap gemuk, tetap dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Yes. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, memang pas kita tua justru kita semakin kuat mengabarkan firman Tuhan ya Bang Mul. Amin. Ya. Oke Bang Mul, pertanyaan tadi menutup pertanyaan dari saya. Kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Terima kasih Bang Mul, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode menghilangkan perasaan takut sakit. Saudara dapat memberikan respon, pertanyaan, atau kesaksian sehubungan dengan crossover hari ini melalui hotline chat dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan crossover day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp.
Untuk daftar, saudara dapat mengirimkan pesan ke hotline chat berikut dengan format nama, usia, kota, dan message, "Saya ingin berlangganan Crossover Day." Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa, jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saya, Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi.